Cek tes. Kita miti pengawasanipun nggih, kalihipun sami Pak nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah pengajian Masjid Ar-Rasyid yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak lupa marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di kesempatan malam yang berbahagia ini kita masih diberikan taufik dan karunia-Nya sehingga bisa kembali melanjutkan kajian tafsir Al-Quran di pekan yang keempat ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan bagi kita semua untuk memperbanyak amal soleh. Di antara amal soleh yang terbaik adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu agama. Karena betapa butuhnya kita dengan ilmu agama yang akan membimbing kita kepada jalan yang lurus. Alhamdulillah, kita di malam hari ini masih diberikan keselamatan. Di tengah kita lihat sebagian saudara kita sedang tertimpa bencana, sedang tertimpa musibah, yang mana zaman sekarang ini zaman yang media berita itu tersebar dengan sangat cepatnya. Kita pun bisa mendengar berita bencana di berbagai belahan dunia, sebagaimana gempa Maroko, belum lagi apa Pak, banjir Libya, sebelumnya gempa dahsyat di Turki, yang menunjukkan bahwasannya namanya musibah, namanya bencana itu bisa datang secara tiba-tiba. Terkadang seseorang merasa aman dari musibah karena merasa jauh dari gunung, Pak. Nek meletus ya ora teko kene. Merasa aman dari musibah karena merasa jauh dari mana? Laut. Nek tsunami apa ya teko kene. Tsunami ini pun ampuh ya Pak kalau sampai sekarang ya. Tapi kalau Gajah Mungkur, naudzubillah ya. Kalau Gajah Mungkur jebol, Solo ambyar nggih. Oh.
Mulur ya. Yang dilewati bantaran Sungai Bengawan Solo. Alhamdulillah Allah masih memberikan perlindungan penjagaannya kepada kita semua, sehingga orang yang bahagia itu adalah orang yang selamat. Sehingga saking pentingnya keselamatan, banyak orang tua yang memberikan nama kepada putranya dengan nama selamat. Ya, itu supaya apa? Ya, supaya selamat. Karena nama adalah doa, Pak. Jadi memberikan nama yang terbaik. Kita lanjutkan materi kajian tafsir surat yang ada di dalam juz yang ke-29. Pada pertemuan kemarin kita masih membahas surat Al-Haqqah ya. Dumugi ayat pinten, Pak? Sekarang berarti ayat yang ke ketika kita kemarin membahas tentang rantai, maka apa? Kita lanjutkan ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-30. Ingkang bata mushaf saged dipun bika. Ketika kemarin kita terakhir membahas tentang apa? Tentang orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Karena kita kemarin telah membahas yaitu dua golongan di dalam menerima buku catatan amal. Ada yang menerima buku catatan amalnya dengan tangan kanan, maka akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan kehidupan yang diridhoi. Sebaliknya, orang yang diberikan buku catatan amalnya dengan lewat mana? Tangan kiri atau lewat belakang, maka orang tersebut akan celaka. Kenapa celaka? Karena akan dimasukkan ke dalam neraka. Khudhuhu faghulluh. Allah berfirman, tangkaplah dia. Faghulluh, belenggulah tangannya ke leher. Jadi dibelenggu itu adalah apa, Pak? Tangannya ditaruh di mana? Di leher, seperti orang yang tahanan. Itu kan tangannya ditaruh di leher. Summal jahima sallu. Kemudian masukkanlah ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Innahu au summa fi silsilatin dar'uha sab'una dira'an fasluku. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjang sepanjang 70 hasta. Ini Pak, ditali, dibelit dengan rantai yang panjangnya berapa? 70 hasta. Kenapa masuk neraka? Ayat 33. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Karena sesungguhnya dia tidak beriman kepada Allah yang maha agung, yang maha besar.
yang maha agung, yang maha besar. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan juga tidak mendorong orang lain untuk apa? Memberikan makanan kepada fakir miskin. Jadi ini napa Pak Bu, dua sebab kenapa manusia masuk neraka jahanam, karena tidak mau beriman kepada Allah dan tidak mau memotivasi orang lain untuk berbuat baik, memberi makan kepada fakir miskin. Intinya dia tidak mau berbuat baik. Dan ketika Allah menyebutkan sifat ini, menunjukkan betapa buruknya sifat kikir. Sehingga Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, beliau menjelaskan sumber kebahagiaan itu ada dua. Yang pertama adalah ikhlas, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, sumber kebahagiaan itu adalah berbuat baik kepada orang lain, berbuat ihsan kepada orang lain. Sehingga Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bahagia di zaman now, bahagia di zaman sekarang itu sebenarnya kaedahnya ataupun prinsipnya itu adalah simpel saja. Seseorang itu di zaman sekarang ini bahagia itu kalau dekat dengan Allah, bahagia itu kalau kenal Allah. Bahagia itu adalah dengan apa Pak Bu? Memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Jadi secara sederhananya, orang yang ingin bahagia, maka hendaklah dia semakin mendekatkan dirinya kepada Allah. Semakin seseorang mengingat Allah, semakin seseorang mengenal Allah, maka dia akan semakin bahagia. Jadi bahagia niku nggih simpel mawon, rajin sholat 5 waktu. Bahagia itu sederhana Pak Bu, rajin rutin baca Al-Qur'annya. Bisa ba'da maghrib atau ba'da subuh, mana yang kita memang harus meluangkan waktu untuk membaca Al-Qur'an. Karena Al-Quran itu adalah kitab yang akan membawa kepada kebahagiaan. Jadi kalau kita dekat dengan Al-Quran, akan semakin bahagia. Bahagia itu nih dijaga zikir pagi petangnya. Bahagia itu ketika kita selesai sholat, nggak buru-buru pengen cepet pulang, terus melayu nih. Padahal belum sempat apa Pak? Belum sempat zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ditutup apa? La ilaha illallah. Kalau kita setiap setelah saya sholat langsung Pak? Pergi terburu-buru. Kalau sesekali ya karena ada kepentingan betul napa-napa. Tapi kalau menjadi kebiasaan setiap sholat udah keburu ya, langsung ada yang diburu, maka maka akan porsi zikirnya tentunya akan berkurang. Ya, karena zikir meskipun nanti sambil jalan zikir, ada yang sambil jalan Pak subhanallahnya sambil jalan. Ya kalau sesekali ada kepentingan, tapi kalau menjadi sebuah kebiasaan,
Yang padahal kalau seseorang itu fokus ibadah, seseorang itu konsentrasi ibadah, porsinya ia tambah ibadahnya, maka Allah akan berikan jaminan kecukupan. Allah akan kumpulkan, Allah akan mudahkan urusannya. Man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi syamlahu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Barang siapa yang terus memburu dunia, cita-cita orientasi terbesarnya adalah dunia, maka Allah akan cerai berikan urusannya. Urusannya semrawut. Ya, selalu ada kesulitan. Kalau ada kesulitan, nggak ada jalan keluarnya, Pak, nggak dapat jalan keluar. Dan juga waja'ala faqrahu baina ainaihi. Allah akan menjadikan dia kefakiran, kemiskinan selalu terpampang di depan matanya. Akan takut jatuh miskin. Sehingga perasaannya selalu merasa kurang. Wa man kanatil akhiratu niyatahu. Tapi sebaliknya, barang siapa yang orientasinya, cita-cita terbesarnya adalah akhirat, jama'a Allahu lahu syamlahu. Allah akan mudahkan urusan-urusannya. Allah akan jadikan hatinya itu qanaah, penuh dengan kecukupan, dan justru dunia akan mendatanginya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahagia itu sebenarnya prinsipnya, kaidahnya itu sederhana. Nggak perlu pakai mungkin tips-tips yang jelimet, yang ruwet. Orang barat Bapak Ibu ada yang mengarang kitab tips hidup bahagia. Orang barat. Tapi kalau tidak beriman, maka yang mengarang kitab pun nggak akan mendapatkan kebahagiaan. Kitabnya itu banyak yang muji, wah ini masya Allah kitab yang luar biasa, kitab yang ini kiat-kiat hidup bahagia luar biasa. Tapi si pengarang kitab sendiri ternyata mati bunuh diri karena nggak ada iman. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahagia ini kan simpel mau. Rajin salat berjamaahnya, bapak-bapak juga baca Quran, salat malam, zikirnya. Maka itu adalah kunci kebahagiaan, yaitu dengan dekat dengan Allah. Supaya kita itu fokus mendekatkan diri dengan Allah, maka sibukkan kita dengan urusan diri sendiri, dan jangan terlalu sibuk dengan urusan orang lain. Jadi di antara sebab agar seseorang itu bahagia adalah dengan cara sibuk dengan urusan sendiri, tidak menyibukkan diri dengan urusan orang lain yang tidak bermanfaat baginya. Min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Banyak mungkin sebagian saudara kita ada yang hobinya, senangnya itu nimbrung dengan urusan orang lain. Berkomentar tentang status-status orang lain atau yang lainnya yang berlebihan. Maka Nabi menganjurkan, alaika bi khosati amri nafsik. Hendaknya engkau sibuk dengan urusanmu sendiri. Terkadang itu ada yang ngikuti berita selebritis, Pak. Dari mulai Mulai cerai, akan cerai terus diikuti terus, Pak.
Sehingga ketika seseorang sibuk mengurus dirinya sendiri, sibuk mengurus keluarganya, anak istrinya dengan benar, pekerjaannya masih banyak, maka apa? Maka ini yang akan menjadikan hidupnya itu bahagia. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka bahagia itu adalah ketika seseorang itu rindu untuk pulang ke rumah. Bahagia itu kalau bapak-bapak, ibu-ibu betah di rumah. Kalau nggak betah di rumah berarti apa? Pengennya metu terus nggih. Nggak betahnya kenapa? Karena hawanya panas. Jadi bahagia di rumah. Jadi bapak-bapak itu ya bahagianya di rumah. Ketika kerja di luar pengennya ndang segera balik Pak, ketemu anak istri ya. Jadi kebahagiaan laki-laki yang sesungguhnya itu adalah bahagia bersama istrinya, bersama anak-anaknya, merasakan ketentraman di dalam rumahnya. Jadi itulah ibaratnya baiti jannati, rumahku surgaku. Jangan baiti nari, rumahku adalah nerakaku. Hawanya panas terus Pak, hawanya pengen marah terus perang terus Bahagia itu ya kalau bercanda dengan anak istri, karena apa? Nabi SAW itu Pak kepala negara, terus ya panglima perang. Manusia yang paling sibuk itu Rasulullah. Tapi Rasulullah itu apa? Masih menyempatkan diri untuk apa? Untuk ya bercanda dengan istri, dengan bercengkrama dengan keluarga. Karena itulah yang menjadikan apa? Keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ya bahagia itu kalau fokus dengan urusan sendiri, ya rindu dengan rumahnya, perbanyak zikir, ya. Jadi seseorang itu kalau gelisah itu mesti pertanda dia kurang zikirnya. Kalau gelisah, nggak tenang, cemas, khawatir, banyak pikiran, itu kurang zikirnya. Karena kita yakin dengan janji Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, hati mereka itu tentram dengan mengingat Allah. Yakin kalau ingat Allah hati akan tentram. Sesusah apapun seseorang, meskipun sedang terbaring sakit di rumah sakit, tapi kalau ingat Allah itu akan tentram. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati akan tentram. Sebagaimana Rasulullah ketika beliau diejek ya oleh apa? Oleh kaum musyrikin, maka Allah menganjurkan untuk memperbanyak zikir, bertasbih, memuji Allah, memperbanyak sujud. Ya. Beda dengan sebagian orang ketika hatinya galau, hatinya gelisah, ada yang melampiaskannya ke tempat-tempat yang semu. Ada yang kalau ada masalah perginya kemana Pak? Ke diskotik, langsung minum-minuman, ya, dugem dan lain sebagainya. Ya, maka tentunya apa? Itu adalah ya, kesenangan yang semu, kesenangan yang semu, yang dibaliknya adalah kesengsaraan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi nih bahagia di zaman sekarang itu sebenarnya sederhana. Cukup kita itu ya berbuat baik kepada orang lain. Karena orang yang membuat orang lain bahagia, balasannya Allah akan menjadikannya bahagia.
Kalau kita memasukkan kesenangan ke dalam hati seorang muslim, maka Allah akan berikan kebahagiaan dalam hatinya. Ada anak kecil dipanggil, nak sini mak, tak kasih permen. Hore, seneng permen pak, seneng banget. Balasannya apa? Allah akan bahagiakan apa? Hatinya. Jadi sing biasa nih nyenengke wong liya nih, menjadikan orang lain bahagia, Allah akan menjadikannya bahagia. Kalau ingin dimaafkan oleh Allah, berarti harus memaafkan orang lain. Dan ini Pak, orang yang bahagia itu hanyalah orang yang punya sifat pemaaf. Karena kalau orang itu punya sifat pendendam, itu nggak akan bahagia. Yakin, setiap teringat si A yang dia dendam itu mesti apa? Anyel, nggak tenang. Ya, piknik ke pantai Jogja Pak, sudah ya dia bawa mobil piknik ke pantai, sudah bawa tenda nih, nah, untuk istirahat, sudah nyantai bareng keluarga, ternyata yang ia dendami di sampingnya Pak. Kok ya piknik bareng-bareng toh? Akhirnya apa Pak? Gak jadi bahagia itu kan, hilang kebahagiaannya. Mungkin ini kok bareng-bareng gitu nggih. Ibaratnya apa? Jangan menyimpan duri dalam hati. Nanti bisa apa Pak? Bisa tertusuk. Nah, ingat istilah bisa tertusuk. Sehingga di zaman ini banyak Pak namanya permasalahan, kadang ada salah dengan orang lain, kadang keliru, kadang ada salah paham, baik itu saudara kita. Bahkan mungkin yang namanya salah paham atau perselisihan itu nggak hanya dengan tetangga saja, saudara kandung. Bahkan ada cerita saudara kandung itu Pak, ada yang sesama saudara kandung ketika ditanya, siapa Pak yang nyantet jenengan? Siapa Pak yang nyir jenengan? Adik saya, kakak saya. Kadang di luar nalar, bukan di luar nurul nih. Sekarang kan diplesetkan ya Pak nih. Medsos itu kan di luar nalar, jadi apa? Di luar nurul. Nah. Jadi ada yang ketika disihir, diseret itu ternyata saudara kandungnya sendiri. Kok ya tega-teganya? Nih. Apalagi kalau sudah urusan warisan Pak, nah, tambahan lagi kan ya. Nah, yang terkadang menjadikan renggang hubungan kekerabatan. Jadi yang namanya adanya perselisihan itu nggak bisa dengan orang-orang yang terdekat dengan kita, karena sering bertemu loh Pak. Namanya sering bertemu kan kadang ada gesekan. Ya sama suami istri sendiri, mungkin sama orang tua, sama anak. Ya. Kalau kita ingin bahagia, maka maafkanlah. Maafkanlah setiap orang yang punya masalah dengan kita. Pelong hatinya. Beri mereka udur. Oh barangkali dia bersikap demikian, barangkali ini, barangkali ya, ada kemungkinan-kemungkinan yang tidak kita ketahui. Sebagaimana Abdullah bin Mubarak pernah menasihati, al-mu'min yatlubul ma'adir wal munafik yatlubul asarat. Seorang mukmin itu mencari udur bagi saudaranya. Udur ini maksudnya apa Pak? Contoh ada tetangga kita lewat kok meneng wae. Ya, langsung kita kan apa? Seudon ya. Salahku apa? Aku kok dinengke kan gitu ya. Ya ini aku suudon, barangkali dia nggak lihat kita Pak. Dia lagi fokus mengendarai motor ya, atau barangkali dia baru banyak pikiran, atau barangkali besok wayahe setoran terus belum ada yang buat setoran kan gitu nggih. Ya.
Dan banyak-banyak kemungkinan lain kita carikan udhu untuk saudara kita. Banyak masalah. Biasanya ini kalau ketemu senyum kok ini enggak, ya senyum pun enggak gitu ya. Wal munafik yatlubul asarat. Sedangkan orang munafik itu selalu mencari kesalahan orang lain. Jadi Bapak Ibu, seseorang yang punya sifat mudah memaafkan, ini yakin akan bahagia. Kita lihat para nabi itu kan orang-orang yang berjiwa besar. Dada mereka sangat lapang. Dicaci maki sama kaumnya mereka ya. Tetap apa? Tetap memaafkan. Ya, maka merekalah para nabi menjadi orang yang paling bahagia. Kenapa Bapak Ibu? Kalau sebelum tidur itu masih mengingat-ingat kesalahan orang lain, ya akhirnya apa? Nggak bisa tidur, kehilangan kebahagiaan, bahkan akhirnya adanya jengkel. Kalau bapak-bapak jengkel, korbannya siapa? Ibu-ibu, istri, anak, jadi kena apa? Dampak emosi yang tidak teredam tadi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang membuat seseorang itu jadi pemaaf, yang dia itu bisa bahagia, itu adalah meyakini bahwasannya apa yang ia alami, masalah dengan orang lain, kerabat, tetangga, itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Sejak apa Pak? 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, sehingga apa? Harapannya bisa berlapang dada dan mudah memaafkan orang lain yang telah berbuat salah kepada kita. Karena balasannya apa? Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum? Apakah kalian tidak suka kalau Allah mengampuni, memaafkanmu? Jadi kalau ingin dimaafkan Allah, diampuni Allah, maka ya harus mau memaafkan dan berlapang dada. Sebagaimana Nabi Musa ketika berdoa, apa yang pertama beliau minta? Yang pertama beliau minta itu adalah kelapangan dada, Pak. Rabbi shrahli sodri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Wa yassirli amri, dan mudahkanlah apa? Urusanku. Jadi hitungnya, maka apa? Memaafkan. Dan juga dalam ayat ini bahwasanya kunci kebahagiaan itu adalah berbuat ihsan. Berbuat apa? Ihsan. Berbuat ihsan itu adalah berbuat baik kepada orang lain. Kemudian ayat yang ke-35, falaisa lahul yawma hahuna hamim. Maka pada hari ini di sini tidak ada seorang teman pun baginya. Jika dahulu mungkin apa Pak? Punya anak buah yang banyak, punya teman yang banyak, punya geng yang banyak, maka nanti semuanya nggak bisa menolong, alias nopo sendirian di alam kubur, nggak bisa tidak ada yang memberikan syafaat. Karena apa? Karena sendirian di alam kubur, yang mana ketika orang itu dimasukkan pertama ke liang kubur itu kan juga merasakan apa Pak? Merasakan himpitan. Jadi di antara peristiwa yang akan dialami seseorang
ketika sudah meninggal dunia itu yang dikenal dengan doktoh. Jadi Ahlus Sunnah mengimani bahwa di alam kubur ada peristiwa doktoh. Doktoh itu apa? Penghimpitan. Sebagaimana dalam hadisnya, innalil qabri doktotan, sesungguhnya di alam kubur itu akan terjadi penghimpitan. Walau kana ahadun najian minha najaminha Sa'ad bin Mu'ad. Seandainya ada yang selamat darinya, dari himpitan kubur, niscaya Sa'ad bin Mu'ad akan apa? Selamat darinya. Nah, dan ternyata apa? Dan ternyata Sa'ad bin Mu'ad pun apa, Pak? Dia tidak selamat dari himpitan kubur. Amalannya apa? Padahal beliau adalah sahabat Ansor nih. Sahabat Ansor yang melalui tangan beliau banyak apa? Banyak orang yang masuk Islam. Sa'ad bin Mu'ad yang mana ketika meninggal dunia itu apa, Pak? Taharraka lahul arsy. Arsy-nya Allah itu sampai berguncang, sampai bergetar. Namun ternyata ya tidak selamat dari himpitan kubur. Bahkan apa? Bahkan lau aflata ahadun min damatil qabri la aflata hadas sobi. Andaikan seseorang selamat dari penghimpitan di alam kubur, sungguh anak kecil ini akan selamat darinya. Ternyata anak kecil pun nggak selamat. Ya terus yang selamat siapa, Pak? Yang selamat itu adalah para nabi dan rasul. Terus orang beriman bagaimana? Orang yang beriman itu ya sebagian ulama memahami himpitannya itu hanya sementara, sebentar sekali. Nih, sebagai apa? Sebentar sekali, nanti kalau sudah jawab, Pak, berhasil menjawab pertanyaan kubur kan dilapangkan. Dilapangkan apa? Dilapangkan kuburnya. Adapun orang kafir, orang musyrik, orang munafik itu dihimpit selamanya. Orang beriman yang banyak dosanya, semakin banyak dosanya, maka himpitannya semakin lama. Semakin apa? Semakin lama. Dan sebagian ulama ada yang menafsirkan himpitan ini maksudnya maknawi. Penghimpitan secara maknawi yaitu rasa takut, rasa gelisah ketika pertama kali dimasukkan ke kubur. Sebagaimana kan bumi ini, bumi, Pak, Bu, itu kan bagikan ibu bagi manusia. Yang dari sana kan diciptakannya manusia. Tiba-tiba kok nggak ketemu dengan ibunya lagi dalam waktu yang lama kan gitu. Falaisa lahul yauma hahuna hamim wala ta'amun illa min ghislin, dan tidak ada makanan baginya kecuali darah dan nanah. Ghislin niku napa ta, Pak, Bu? Ghislin senes paslin. Kalau paslin niku napa? Sing mesin niku nggih. Nah niku paslin, pelumas, gotri, paslin. Ghislin itu adalah cairan yang keluar dari tubuh penghuni neraka jahanam. Cairan niku lho napa mawon? Nanah, darah, muntahan penghuni neraka. Intinya ghislin niku cairan yang busuk. Jadi Pak, Bu, ghislin itu terkumpul 3 sifat. Yang pertama, syadidatul hararah. Ghislin ini apa? Sangat panas. Yang kedua, syadidatur raihah.
sangat bau, sangat panas, sangat bau. Wasyadidatul mararah, sangat tidak enak. Sudah sangat panas, sangat bau, sangat tidak enak. Nah, ini minuman dan makanan penghuni neraka. Di dunia saja nggih, nanah itu kalau di dunia saja kan merasa jijik nggih. Melihatnya merasa jijik, apalagi kalau nanti naudzubillah diminum di neraka. La ya'kuluhu illa khati'un, tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Khati'un beda dengan mukhti'un. Kalau mukhti itu kan berbuat dosa karena nggak disengaja. Kalau khati'un itu berbuat dosa dengan disengaja. Niku napa bedanipun? Nggih. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian di sini Allah taala berfirman, "Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun." Maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat dan demi apa yang tidak kamu lihat. Yang kamu lihat niku berarti apa, Pak? Ya makhluk yang kelihatan, matahari, bulan, bumi. Ya, yang tidak terlihat berarti apa? Malaikat, jin, ya, setan itu nggak terlihat. Dan Allah berhak ya bersumpah dengan sesuatu yang nampak ataupun sesuatu yang tidak nampak. Innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Kepada apa? Rasul yang mulia. Di dalam ayat ini para ulama ada yang menafsirkan Rasul yang mulia ini adalah Nabi Muhammad, ada yang menafsirkan malaikat Jibril. Karena sama-sama utusan. Kalau utusan Allah dari golongan malaikat kan malaikat Jibril. Kalau dari manusia ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma biqauli syair qalilan ma tu'minun. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kalian beriman. Jadi mereka paham benar ya bahwasanya Al-Quran itu bukanlah syair. Karena kalau kita buka ya kan bukan syair. Karena syair ini kan enten ketukanipun, Pak. Nah, bahasa kita ada sajaknya. Nih. Namun Al-Quran itu adalah mukjizat. Meskipun bukan syair, tapi Al-Quran itu mukjizat, maka selalu enak dibaca, enak didengar. Itu mukjizatnya Al-Quran, Pak. Buktinya kita itu setiap hari tidak kurang 17 kali baca Al-Fatihah. Alhamdulillah nggak bosen. Enten mboten ingkang bosen Al-Fatihah? Wah. Ada nggih? Itu masya Allah mukjizatnya Al-Quran. Al-Fatihah ini apa, Pak? Ummul kitab. Al-Fatihah ini apa? Ayat ruqyah. Jadi ada yang kena gigitan ular, gigitan hewan berbisa, kalajengking dan lain sebagainya, bisa dibacakan apa? Surat Al-Fatihah. Seperti sahabat yang singgah di suatu kampung, kepala kampungnya digigit hewan berbisa, diobati nggak apa? Diobati kemana-mana nggak sembuh-sembuh, Pak.
Terus sahabat tersebut singgah di situ, minta dijamu, nggak dikasih, nggak dijamu. Akhirnya apa? Akhirnya perjanjian nanti kalau berhasil mengobati ya dikasih upah, akhirnya dikasih kambing. Terus apa? Dibaca, diruqyah dengan Al-Fatihah. Langsung Pak, seketika awalnya lemes itu langsung jegigah, langsung apa Pak? Langsung bangkit, seger lagi, sembuh. Itu Pak dahsyatnya Al-Fatihah. Ning napa sing mau sinten riyin ngoten nggih. Sing niki ibarate gaman, ibarate pedang, sinten sing ginake ngoten. Kalau ada orang yang baca Al-Fatihah tapi nggak yakin, oh iya tuh Al-Fatihah ampuh, coba tak coba nih. Kalau dia nggak yakin cuma coba-coba ya nggak akan apa-apa, dia nggak akan melihat pengaruhnya. Oh dia sendiri belum yakin, dia pengen coba saja. Coba tak ruqyah yang kena jin, poyo ampuh nggak ya? Malah dia jadi mainan jin, jadi bal-balan jin dan jinnya buat mainan. Jadi memang ibaratnya kan itu kan panah Pak. Jadi yang memanah itu ya harus kuat imannya. Jadi nggak sembarangan orang yang meruqyah. Jadi memang ruqyah itu kan ibarat doa Pak. Jadi yang doa pun ya harus sungguh-sungguh, harus ikhlas. Ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi agar bisa melihat apa? Hasil atau pengaruhnya. Jadi Al-Quran itu Masya Allah bukan syair, tapi enak dibaca, enak didengar, dan bisa menyentuh hati. Menyentuh hati, betapa banyak orang yang dapat hidayah karena mendengar apa? Al-Quran. Wala biqauli kahin. Al-Quran juga bukan perkataan dukun. Qalilam ma tadzakkarun. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya. Tanzilum mir rabbil alamin. Al-Quran itu wahyu yang diturunkan dari Allah Rabb semesta alam. Jadi Pak Bu, dalam ayat ini ditekankan bahwasannya Al-Quran itu datang dari Allah, bukan perkataan dukun. Nah, dalam ayat ini qalilam ma tu'minun, kan yang pertama tadi napa? Qalilam ma tu'minun dan qalilam ma tadzakkarun. Apa rahasianya? Qalilam ma tu'minun kan sedikit beriman, sedangkan qalilam ma tadzakkarun sedikit mengambil pelajaran. Ya. Intinya bahwasanya apa? Semua orang yang tahu bahasa Arab itu tahu bahwasanya Al-Quran itu jauh, bukan syair. Dan tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang yang sombong, orang yang kafir. Berbeda dengan ayat ini, yang mana apa? Tidak bisa diketahui bahwa Al-Quran itu bukanlah ucapan seorang dukun kecuali oleh orang yang benar-benar memperhatikan kehidupan Rasulullah SAW dan mentadaburi ayat-ayat Al-Quran yang berbeda dengan thariqah metodenya para dukun. Jadi di sini Allah menafikan Al-Quran bukan ucapan penyair, bukan ucapan dukun. Jadi qalilam ma tadzakkarun. Karena apa? Karena nggak memperhatikan kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang tadi berkaitan dengan syair itu qalilam ma tu'minun, sedikit sekali beriman. Karena ya yang paham bahasa Arab tentunya yakin seharusnya ini bukanlah syair. Kenapa Pak? Kok penyair dan dukun? Jadi kan Al-Quran itu wahyu yang turun dari Allah. Karena apa Pak? Penyair dan dukun itu di masa itu adalah orang yang mulia,
penyair dan dukun di masa jahiliyah itu adalah apa? Di masa diutusnya Nabi itu adalah orang yang mulia. Jadi tukang syair, tukang dukun gitu nih. Dan Allah menafikan dua sifat ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ayat yang ke-43. Insyaallah mari kita laksanakan ayat yang ke-44 biidnillahi taala. Katen nggih Bapak Ibu ingkang kita bahas ing kesempatan dalu punika mugi-mugi bermanfaat. Wonten kirang nuhipun nyuwun pangapunten. Dan pertanyaan mboten? Cekap nggih? Nggih. Nah, wonten pertanyaan kita cekapaken semanten. Fanas'alullaha ta'ala al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Fa akhirul kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.